Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ussalli wa sallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Ikhwanul mukminin rahimakumullah. Segala puja serta puji kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allahu Azza wa Jalla yang maha suci dan maha terpuji. Bahwasanya pada kesempatan yang berbahagia ini Allah telah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa bermuwazahah dalam kajian Islami di sore hari ini, penuh dengan limpahan rahmat dan nikmatnya. Wabil khusus nikmat iman dan Islam yang semoga oleh Allah dua kenikmatan ini selamanya ditetapkan, dikuatkan di dalam hati sanubari kita sampai kita tutup usia. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga selamanya dan limpah curahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin ikhwanul mukminin rahimakumullah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan tentang dua perkara yang senantiasa menyertai di dalam hati kita, membekas di dalam hati kita, dan ada dalam hati kita. Yang pertama adalah berbaik sangka atau dalam istilah husnudzon, dan yang kedua berburuk sangka atau su'udzon. Ikhwanul mukminin rahimakumullah, di dalam suasana seperti sekarang ini di negara kita, bahkan di belahan bumi manapun beberapa negara sedang terkena pandemi COVID-19. Ini ujian bagi kita sejauh mana kita berprasangka. Apakah dengan musibah pandemi ini bisa berhusnudzon atau bersuudzon? Tergantung kepada hati kita. Namun alangkah baiknya apapun yang menimpa kita, apapun yang musibah yang menimpa diri kita, menimpa kita, alangkah baiknya kita selalu berbaik sangka, terutama berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kita berburuk sangka, jangankan kepada Allah, pada semua makhluk pun kita sebaiknya jangan berburuk sangka, harus tetap berbaik sangka. Karena berburuk sangka itu fatal akibatnya. Kata baginda Rasulullah SAW dikatakan dalam sebuah hadisnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi Muhammad berkata, Rasulullah berkata, iyyakum dhana fa inna dhana aqdzabul hadis. Begitu kata Rasulullah. Karena berburuk sangka itu merupakan ucapan yang paling dusta. Yang paling dusta, itu yang perlu kita garis bawahi. Bukan hanya berdusta, tapi paling dusta. Maka dengan demikian, kalau kita berdusta, kita berbohong, hanya untuk diri kita. Tidak kepada orang lain akibatnya. Tapi kalau sudah berburuk sangka, bukan hanya untuk kita saja, tetapi untuk semua orang, bahkan mungkin untuk banyak orang. Ikhwanul mukminin rahimakumullah. Apa dan bagaimana akibatnya apabila kita berburuk sangka? Di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah melarang berburuk sangka karena akibatnya akan timbul yang pertama. Jika kita sudah bersuudzon atau berburuk sangka, maka yang pertama kita akan timbul tahassasu, akan saling mendiamkan. Dan yang kedua, tajassasu, kita akan saling mencari kejelekan. Yang ketiga, kita akan tahassadu, akan saling mendengki. Setelah tahassadu, tawaghadu, akan saling memarahi, saling memusuhi. Kemudian selain tawaghadu, tadabaru, akan saling membelakangi. Ini yang paling berbahaya. Dari kita bersuudzon kepada Allah, apalagi kepada orang lain, kepada semua makhluk, maka akan timbul tadi. Pertama, setelah berburuk sangka, biasa kita akan saling mendiamkan, saling berprasangka buruk-buruk dan buruk. Kalau orang sudah berprasangka buruk, sebaik apapun orang berakhlak kepada kita,
maka kita akan tetap berprasangka buruk. Pertama kita akan saling mendiamkan. Kemudian setelah saling mendiamkan, setelah berburuk sangka, maka kita akan saling mendiamkan. Makin kita diam, maka makin banyak prasangka buruk dalam hati kita. Setelah saling mendiamkan, biasanya kita akan saling mencari kejelekan. Tajassasu. Setelah mencari kejelekan masing-masing, selanjutnya kita yang paling parah, kita akan tahasadu. Akan saling berbuat dengki. Kalau sudah saling berbuat dengki, kesananya bal-bal. Tabaghadu. Kita akan saling bermusuhan. Saling mencari kesalahan, saling bermusuhan, saling memarahi. Berbagai sumpah serapah akan keluar dari lisan kita. Dan setelah itu, maka ada yang terakhir. Tabaradu. Kita akan saling membelakangi. Kita akan saling menjauh. Terputuslah tadi silaturahmi kita. Ikhwanul mu'minin rahimakumullah. Dari apa yang disampaikan tadi, ada beberapa pertanyaan yang sampai ke handphone saya melalui WA. Yang pertama, bagaimana kita menyikapi berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Ikhwanul mu'minin rahimakumullah, jangankan kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta, Sang Maha Kuasa, kepada sang makhluk pun kita tidak dianjurkan, tidak diperbolehkan bahkan untuk berburuk sangka. Maka untuk menghilangkan berburuk sangka, maka berbaik sangkalah selamanya kepada segala hal. Agar apa? Di dalam berbaik sangka akan timbul rasa syukur. Seperti sekarang pada masa COVID-19, tidak selayaknya kita berburuk sangka kepada Allah. Bahkan sebaliknya, kita harus berbaik sangka kepada Allah. Allah turunkan musibah, Allah turunkan pandemi COVID-19, ada alasannya. Yang pertama, mungkin ini untuk perbaikan diri kita, introspeksi kita, sejauh mana iman dan takwa kita kepada Allah. Yang kedua, Allah mengingatkan kepada kita, menegur kita. Mungkin kita lalai selama ini dalam hidup kita, dalam ibadah kita kepada Allah, ibadah kita kepada sama manusia. Maka Allah tegur dengan COVID-19 ini. Hadirin ikhwanul mu'minin rahimakumullah. Pertanyaan yang pertama, dari pertanyaan pertama tadi bisa kita ambil satu benang merah. Bagaimana cara kita menghilangkan buruk sangka kepada Allah? Selamanya kita berbaik sangka dan bersyukur kepada Allah. Dengan syukur kepada Allah, maka nikmat yang Allah berikan akan terasa lebih nikmat lagi. Segala cobaan akan terasa lebih ringan lagi. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan dari saudara kita di Cimahi ini. Bagaimana apabila kita menindaklanjuti atau berprasangka terhadap kejadian-kejadian yang menimpa kita sekarang ini, yaitu adanya prasangka buruk kepada orang lain tentang COVID-19 ini. Karena dibaca dalam berbagai media, dikatakan sesungguhnya COVID-19 ini tidak sebesar pengaruhnya. Bahkan ada yang mengatakan COVID-19-nya mah biasa, yang luar biasa itu bisnisnya, yang luar biasa itu kebohongannya. Baiklah, ikhwanul mu'minin rahimakumullah. Ada sebuah ungkapan yang dikatakan banyak orang di media saat ini. COVID-19-nya biasa, yang luar biasa itu bisnisnya. Kalau kita kembalikan lagi, di dunia ini, bahkan lebih khusus di negara kita, sesungguhnya apa yang tidak bisa menjadi bisnis? Apapun bisa menjadi bisnis. Tinggal bagaimana pemikiran kita, bagaimana hati kita menatanya. Di dalam dunia kesehatan, mungkin saja terjadi COVID-19 ini dipakai ajang bisnis untuk vaksin lah, untuk imunisasi lah, untuk swab, untuk rapid dan sebagainya. Tapi itu kita abaikan. Biarkan orang berpendapat apa, berprasangka apa, kita sebagai mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berbaik sangkalah kepada orang lain. Ada orang yang mengatakan kalau belum ini obatnya habis, belum selesai rapidnya, belum selesai swabnya, ini akan terus COVID, akan terus zona merah. Tidak seperti itu. Kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mendatangkan musibah, maka Allah yang akan mencabut musibah. Allah yang mendatangkan pandemi, maka Allah yang akan mencabut pandemi ini.
Apapun yang terjadi pada diri kita, negara kita lebih luasnya, sekali lagi, berbaik sangkalah kepada yang lainnya. Kita ambil hikmahnya, dengan adanya pandemi ini, COVID-19 ini, kita lebih waspada. Kita lebih banyak berdoa kepada Allah, dan kita lebih banyak berikhtiar kepada Allah. Ikhwanul Mukminin, itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf dari segala kesalahan. Yang baiknya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dari agama kita, dinul Islam, agama yang mulia. Dan kesalahan ini berasal dari saya, Al-Fakir, yang penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, yang sedikit dengan ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.